Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam yaj'al lahu iwajan man yunzil ba'san shadidan min ladun wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makisina fihi abada. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junubihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan rasa takwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Jumat Mubarak ini Allah masih perkenankan kepada kita usia yang panjang, badan yang sehat, kesempatan untuk hidup, sehingga kita bisa menikmati indahnya alam dan ciptaan Allah. Tentunya kita sebagai hamba-Nya dan mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita biasakan lisan kita menyebut nama yang agung, yang memiliki akhlak yang paling terpuji, pribadi yang paling sempurna, teladan yang tiada duanya, dan harapan terbesar kita selaku umat bagi Rasulullah untuk mendapatkan syafaat yang beliau dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya cinta kita kepada beliau melebihi cinta kita pada diri kita sendiri, melebihi cinta kita pada keluarga kita, jabatan kita, harta kita, dan seterusnya, kepada keluarganya juga zuriyahnya ila akhir zaman. Tentunya bentuk wujud cinta kepada baginda Nabi, di samping kita berselawat sebanyak-banyaknya, kita juga mensyiarkan agama yang dibawanya, menghidupkan apa yang beliau wasiatkan kepada kita berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan baik ini pula marilah bersama-sama kita merendahkan hati kita, menundukkan pandangan kita, mempertajam qalbu kita, untuk bagaimana kita mempersiapkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya. Karena dunia yang sekarang kita singgahi ini, yang kita berpijak setiap saat, yang kita begitu sangat mencintai keindahan dunia dengan segala pernak-perniknya, pasti akan kita tinggalkan semuanya, dan pasti juga kita akan dihisab tentang nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Umurihi fi ma'abnahu wa jasadi fi ma'abnahu wa ilmihi min aina min fa'alih wa maluhu min aina tasabah wa mimman anfaqah. 4 pertanyaan yang nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana umur yang telah Allah berikan, tentang pemanfaatan umur kita, tentang bagaimana jasa fisik yang Allah berikan kepada kita, ilmu apakah diamalkan atau tidak, harta dari mana kita peroleh dan untuk apa kita gunakan. Oleh karenanya, mari kita perbaiki
Takwaan sahabat diri kita dengan iman dan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairal taqwa wa taqum ya ulil albab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita koreksi diri kita untuk mencapai kemuliaan di sisinya dengan meningkatkan amal ibadah dan ketakwaan kepadanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tak terasa kita sekarang sudah hampir di penghujung bulan Sya'ban. Rajab adalah bulan istighfar. Sya'ban adalah bulan sholawat. Ramadan adalah bulan Al-Quran dan siam. Ulama ada yang memberikan makna bahwa bulan Rajab di saat menanam kebaikan, menanam amal soleh. Bulan Sya'ban saatnya kita merawat tanaman itu saat ini, dan Ramadan saatnya kita memanen, yaitu dengan limpahan rahmat karunia Allah yang besar, tentunya dengan ibadah yang sebanyak-banyaknya dan yang sempurnanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di penghujung Sya'ban ini, mari kita manfaatkan bulan yang penuh karunia dengan sebaik-baiknya menuju persiapan untuk bulan Ramadan yang suci. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tak terasa umur yang bersemayam dalam jiwa kita begitu singkat, berputar tanpa, dan kadang sering kita tidak sadari. Hadirin Allah, umur Nabi kita 63 tahun. Kisaran umur umat Nabi kita termasuk 60-70 tahun. Anggap 60 tahun. Menurut hasil survei dokter, istirahat yang cukup adalah 8 jam. Kalau umur kita 60 tahun, kita istirahat setiap hari 8 jam, maka 20 tahun kita istirahat. Bekerja maksimal orang Indonesia 8 jam sehari. Kalau umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun kita bekerja. Anggap 30 menit setiap hari kita makan. Jika umur kita 60 tahun, berarti 3 tahun kita makan. Ditambah akil balik kita 15 tahun, maka jumlah kita istirahat, tidur, bekerja, makan, kemudian akil balik 58 tahun. Diambil kalau umur kita 60 tahun, 60 tahun yang di 58, tinggal 2 tahun berdiri di Allah. Akankah 58 tahun itu umur kita habis hanya untuk tidur, hanya untuk bekerja, hanya untuk makan, ditambah akil balik, lalu sisanya 2 tahun sibuk bukan main, memainkan handphone kita, sibuk bukan main, ngobrol di sana sini, melakukan aktivitas yang mubazir. Lalu berapa lama umur yang Allah titipkan kepada kita untuk mengabdi kepadanya? Tahu-tahu kita sekarang 50 tahun, 60 tahun, dan sudah banyak sahabat, saudara, tetangga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu dari kita. Sementara banyak dari kita yang belum sadar bahwa sesungguhnya umur kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa kita pun demikian. Banyak di antara kita yang sibuk mengolah fisiknya, tapi tidak mengolahkan rohaninya. Sakit sedikit sibuk datang ke dokter, datang ke klinik, datang ke tabib, datang ke orang pintar, bagus. Tetapi ketika masjid di samping rumahnya sepi, akan jamaah dan dia bagian kampung tersebut tidak terbuka hatinya, subhanallah. Majlis taklim sepi juga tidak terbuka hatinya untuk menghidupkan karena tidak suka dengan gurunya dan sebagainya. Subhanallah. Bahkan bisa jadi selama 1 tahun ini pun belum bisa menghafalkan Al-Quran. Sulit sekali bangun malam dia mulai wasoli mahal,
tapi bergembira dia, tertawa, bahagia, jalan-jalan, menghabiskan uang kemana-mana dengan senang hati, tanpa sadar bahwa sesungguhnya sedetik pun, sebiji jawab pun, sedetik pun nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah, inilah yang kita rasakan akhir-akhir ini. Mungkin juga itu diri kita, saudara kita, keluarga kita. Padahal malaikat maut sedang mengintip kita setiap saat. Kita dapat saksikan orang ada yang sedang asik berjoget, bersenang, bergembira dia, tiba-tiba dia tersungkur meninggal di tempat. Ada orang yang sedang mengaji, subhanallah, Allah ambil umurnya, ini mati yang baik. Ada orang sedang bermusuhan dengan saudaranya, dengan tetangganya, belum sempat minta maaf, Allah ambil. Ada lagi orang yang kaya, yang punya harta, bahkan harta diperoleh dengan cara yang tidak halal, belum sempat tobat kepada Allah, tapi sudah berburu umurnya hilang. Subhanallah. Mari kita koreksi sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Perbaiki ibadah kita, perbaiki taubat kita, perbaiki taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, siapa di antara kita yang merasa terjamin hidupnya, kehidupan setelah ini, di hadapan Allah akan dia selamat dari siksa kubur, selamat dari jebat siratal mustaqim. Kita belum tahu bagaimana kalian tidak masuk Rasulullah. Mari kita perbaiki kehidupan kita, persiapkan Ramadan dengan menyambut rasa bahagia. Man fariha bihi Ramadan faqad Allah jasadu hadiran. Orang yang bergembira saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk masukkan neraka. Walaupun ini disebut hadis yang baik, tapi kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Masyaallah muslimin. Kemudian tingkatkan pengetahuan dalam melaksanakan puasa. Orang yang paham, orang yang berilmu biasanya lebih hati-hati dalam menjaga nilai-nilai puasanya. Tidak hanya tidak makan dan minum, tapi juga menjaga lisan, hati dan perbuatannya. Kemudian selalu berdoa agar kita diberikan kesehatan, agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengokohkan tekad untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, baik puasanya, iktikafnya, tarawihnya, tadarusnya, maupun amal sedekah yang terbaik-baiknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, persiapkan juga ruh dan jiwa kita, jasad rohani kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, agar puasa ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam keadaan sehat walafiat. Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala hilaf dan kesalahan kita. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli ibadi wadkhuli jannati barakallahu subhanahu azim wa rahmani wa yarhamani wa hakim astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tabi'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tattaqun. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala al-fatihah rasulih sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid wa 'alaina wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa la yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar.